hatimu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kalau kami hidup Tuhan hanya karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kami menyadari kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami yang bisa berdiri, kami sadar kami bisa berdiri bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus yang membuat kami berdiri. Kalau kami bisa sampai di tempat ini dari rumah kami, itu bukan karena kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri, tapi karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami tidur tadi malam, kami gak sadar akan apapun juga, kami gak bisa dengar apapun juga, kami gak bisa lihat bahaya apapun yang bisa datang dalam tidur kami. Tapi ternyata kami masih bangun tadi pagi. Kami sadar itu karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu setiap detik Tuhan. Tapi kami juga mengaku, seringkali kami gak ingat, seringkali kami lupa bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Pikiran kami terfokus kepada persoalan, pikiran kami terfokus kepada tujuan-tujuan kehidupan yang ada di dalam otak kami. Tapi saat ini kami mau sadar, kami belajar sadar diri. Kalau kami ada sebagaimana adanya Tuhan sampai dengan saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kami. Bahkan ketika kami lupa, Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Dengan apa kami dapat membalasnya, tapi Kau tetap baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Temui setiap kami Tuhan di tempat ini. Datang Tuhan ke dalam hidup kami masing-masing. Sebab kami sadar kami gak tahu mau pergi kemana. Kami sadar kami gak bisa melangkah kalau bukan karena Tuhan Yesus. Saat ini kami mau terima anugerah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang hidup, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Berapa banyak kita menyadari kalau kita bisa sampai di tempat ini, gak mungkin karena kita, tapi hanya karena Tuhan Yesus yang jagain kita setiap detik. Katakan amin. Kalau kita bisa bernafas, setiap tarikan nafas kita, berapa banyak kita menyadari kita gak bisa buat nafas, kita gak bisa buat udara, tapi tiap kita tarik nafas ada nafasnya. Dan itu Tuhan yang sediakan, kita gak bisa sediakan itu. Berapa banyak kita menyadari di dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Bahkan ada banyak orang yang akan mengancam kehidupan kita. Tapi ternyata pada saat kita tidur, kita gak bisa lihat apapun, kita gak bisa dengar apapun. Kita bangun dengan selamat. Dan itu karena Tuhan yang jagain kita. Kadang kita gak ingat.
Kita nggak ingat Tuhan bersama dengan kita. Kita cuma ingat persoalan, kita cuma ingat cita-cita kita, keinginan kita yang terus-menerus bermain di dalam kepala kita. Pengen ini, pengen itu, maunya begini, maunya begitu. Banyak banget maunya kita. Sampai kita merasa kita itu nggak terhubung dengan Tuhan. Nah puji Tuhan di bulan ini bulan yang kedua. Kita semua akan semakin diperkaya akan pengetahuan kita. Bahwa kita kalau hidup itu karena Tuhan yang membuka hubungan buat kita. Tapi yang harus kita sadari adalah ketika orang Kristen tahu, percaya bahwa selama dia hidup karena Tuhan terhubung dengan dia, itu akan menjalani kehidupan dengan sukacita, Pak. Yang tadinya sering sakit kepala, mau kan sakit kepala kan? Kalau banyak masalah kita sakit kepala. Banyak kerjaan juga sakit kepala, Pak. Kenapa kita sakit kepala? Karena kita terhubung bukan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau kita terhubung dengan beban pekerjaan, kita akan merasakan bebannya. Itu sebabnya yang kita rasakan setiap hari penuh dengan rasa beban. Tapi hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus masuk. Bapak Ibu tinggal terima aja. Terima Roh Kudus. Percaya Yesus sudah disalib. Maka orang yang percaya Yesus disalib, Roh Kudus dia berikan buat kita. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala Bapak Ibu, kalau Roh Kudus memberikan jawabannya, Bapak Ibu akan terkagum-kagum. Wow, terima kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi divine connection, koneksi ilahi akan membawa kita kepada hubungan dengan sesama yang mulia. Ya. Next slide. Markus 12 ayat 30 sampai 31 ini juga terpampang di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Katakan amin. Next slide. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengasihi sesama manusia yang selalu mengecewakan, selalu menyakiti perasaan kita, bahkan selalu menghancurkan impian kita? Yang udah menikah berapa sini yang udah menikah? Iya. Impiannya tercapai enggak Pak dalam pernikahan? Benar Pak? Karena pada faktanya orang pengen menikah karena ingin bahagia. Tapi apakah kita di sini duduk lalu pulang nanti bahagia? Atau di dalam pikiran kita, andai kata dia buat seperti ini sama saya, pasti saya bahagia. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Lalu kita bilang kita memaafkan dia. Tapi kita nggak bahagia juga. Kenapa? Karena kita berharap supaya dia jadi baik sama kita. Sampai situ bisa mengerti maksudnya ya? Amin. Coba tarik napas dulu. Siapa yang ada napasnya angkat tangan coba. Iya. Siapa yang tahu dari mana nafasnya angkat tangan. Yang tahu aja angkat tangan. Yang nggak tahu jangan angkat tangan. Yang tahu dari mana nafasnya angkat tangan sekarang. Oke, salah pertanyaannya. Siapa yang bisa angkat tangan? Coba angkat tangan. Oh bisa semua ya?
Bisa semua. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Siapa yang tahu dari mana nafasnya datang? Angkat tangan. Yang tahu aja. Ibu nggak tahu? Tahu nggak Bu? Jadi kenapa nggak angkat tangan Bu? Nggak bisa angkat tangan. Ulang ya, siapa bisa angkat tangan? Semua angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa kita bisa angkat tangan? Angkat tangan ya. Yang tahu dia bisa angkat tangan hanya karena Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka kalau kita masih hidup sekarang, itu hanya karena Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana perasaan kita ketika kita menjalani hidup ini. Ada banyak yang perasaannya sedih. Ada banyak perasaannya kecewa. Ada banyak perasaannya sukacita, tapi hanya dalam keadaan tertentu. Tapi hari ini, kalau kita ingat bahwa Tuhan itu terhubung dengan kita senantiasa, itu sebabnya kita bisa hidup. Siapa hidup di sini angkat tangan? Ada yang gak hidup ya? Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan oke, siapa hidup? Angkat tangan. Bapak gak hidup? Karena waktu Bapak mengakui Bapak hidup hanya karena Yesus, itu berarti Tuhan terhubung di dalam kehidupan kita. Kita mengaku bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita hidup karena uang kita ada. Lalu kita cari uang supaya apa? Supaya hidup. Kita pikir kita hidup karena makan. Lalu kita bekerja cari makan. Kita lupa apa yang kita makan, siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus. Coba lambaikan tangan, yang bisa aja. Bisa? Siapa yang percaya kalau kita bisa melambaikan tangan itu karena kuasa, kebesaran, kasih karunia Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next slide.
ada rasa kesal sekarang. Ada rasa kesal sekarang di dalam hati dan perasaan kita semua. Why? Saya tunjukin gambarnya. Ini otak manusia, Pak. Tanya dulu. Siapa yang punya otak di sini, angkat tangan. Wow. Ada juga yang gak punya otak. Perasaan itu yang merah. Kalau kita punya perasaan karena ada organ yang warna merah di otak kita. Dari mana muncul perasaan? Dari otak besar. Ada apa di otak besar kita? Memori. Saya ngerti kalau Bapak sekarang kecewa. Karena yang ada di dalam memori Bapak adalah hal-hal yang mengecewakan Bapak. Bapak kesal sama orang. Bapak kesal dengan perbuatan orang-orang yang menyakiti Bapak. Kesal dengan orang-orang yang menghambat jabatan Bapak. Kesal orang-orang yang menghambat impian Bapak. Karena Bapak pengen cepat kaya. Tapi karena orang itu gak jadi kaya. Ya? Maka yang dijalani hidupnya tiap hari. Banting tulang Pak kerjanya Pak. Karena banting tulang capek. Karena capek gak bisa angkat tangan. Siapa sini mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ada juga yang gak mau. Kenapa kakak gak tepuk tangan? Capek ya hidup ini ya? Capek banget ya? Harus di sini nyanyi ya? Capek kan? Pada liatin semua, ada juga jemaat yang capek ya kan? Kita jadi capek kita. Kita udah setengah mati gitu ya. Jangan. Kalau kita berdiri di depan sini, sembah Tuhan aja. Puji Tuhan aja. Kalau orang lain gak mau ikut muji Tuhan, itu hak dia. That's their privilege. Itu suka hati mereka. Karena Tuhan juga kasih kebebasan buat kita. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah, pada waktu di otak kita ini termemori Tuhan Yesus yang menghidupkan dia, itu akan dia rasakan sukacita. Nyambung dia. Oh giranglah, nyambung. Tapi kalau yang di memorinya di sini adalah orang-orang yang sedang menyakiti dia, orang-orang yang sedang menghambat jalannya, orang-orang yang menghina dia. Memori itu akan menentukan perasaanmu. Ya, saya mau bilang gini ya, kadang-kala karena kita masih ada duit. Lalu kita bisa buat hal-hal yang membuat kita senang. Kita bisa liburan Pak, healing ya. Sehingga ketika kita sebenarnya udah stres, tapi ketika jalan-jalan, wah enak, wah hilang sakit kepala, kita bilang gitu ya. Tapi saya mau katakan, apa mungkin uang itu gak hilang-hilang? Apa mungkin uang gak habis-habis? Habis. Maka apa yang dilakukannya? Setiap hari dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa menjaga uangnya. Tidur malam pun gak tenang Pak. Karena dia takut uangnya Lalu bangun pagi apa yang terjadi? Sakit kepala, kita lemas, sakit perut, sakit di dada, sakit di tengkuk. Gulanya naik, tensinya naik Pak. Hanya karena apa? Menyimpan memori segala hal yang sudah menyakiti dan mengecewakan kita. Tapi pada waktu kita mengingat, kenapa kita bisa hidup? Itu hanya karena Tuhan Yesus yang di kayu salib. Ingat aja, kalau kita ingat bahwa kita hidup karena Yesus di kayu salib mengampuni kita, berarti kita sebenarnya sudah berdosa. Sebagian akan berkata, mana ada aku berdosa? Saya mau tanya, siapa di sini yang berdosa? Angkat tangan. Siapa di sini nggak berdosa? Angkat tangan. Maka pada waktu kita menyadari kita sebenarnya berdosa, maka salib itu akan kita hargai. Di salib itu diampuninya kita.
Di salib itu ditanggungnya penderitaan yang seharusnya kita yang tanggung. Pernah rasa kekurangan oksigen? Siapa yang pernah rasa sesak nafas? Coba angkat tangan. Pernah ya Pak ya? Ini semua pada nggak pernah ya? Aku berdoa supaya mereka semua sehat-sehat ya Tuhan. Tapi kalau bohong Tuhan, kalau orang itu cuma pura-pura Tuhan, kau yang tahu, aku bilang. Tapi aku udah pernah rasakan sesak nafas. Sangat menyakitkan. Kenapa kita rasa sesak nafas? Karena oksigen yang masuk ke dalam darah kita itu berkurang. Sehingga otaknya kekurangan oksigen. Sakit ya Pak ya? Yang belum pernah biar tahu rasanya, yang belum pernah aja. Nanti pulang dari sini ke Indomaret Pak. Beli sesuatu minta plastik yang agak besar lah. Minta plastik paling besar. Lalu kumpulkan udaranya sebanyak-banyaknya. Lalu masukkan ke kepalanya, ikat. Jangan ketat kali. Sedikit aja. Lalu bernafaslah di situ. 1 kali pasti kita rasa aman-aman. 2 kali masih aman. 3 kali pun masih aman karena besar plastiknya. Sampai nanti kita merasa kok jadi kayak tercekik, padahal nggak ada yang mencekik kita. Kok rasanya menderita banget, kayaknya mau mati gitu. Pada waktu itu kita rasakan, itu tandanya oksigennya nggak masuk ke otak kita. 3 menit kita biarkan oksigen gak masuk ke otak kita. Apa yang terjadi? Coba tanya kiri kanannya, apa yang terjadi? Apa katanya? Iya, mati. Jadi kalau kita hidup sekarang, berapa yang hidup angkat tangan? Karena Tuhan Yesus menyediakan oksigen buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Saya mau katakan begini. Pada waktu kita menyadari kalau hidup kita ini karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Kita rasa aman gak Pak? Aman gak? Tapi kalau kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, kalau yang kita harapkan orang lain mengamankan kita gak bisa rasa aman ketika kita sendiri. Saya mau tanya, siapa merasa aman kalau sendiri? Angkat tangan. Gak ada. Sekarang saya mau tanya, bisakah kita hidup kalau kita sendiri? Yang bilang bisa hidup kalau sendiri angkat tangan. Yang bilang kita gak bisa hidup sendiri angkat tangan. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kalau kita hidup, ada siapa? Di mana? Di dalam diri kita. Siapa pernah sendiri? Jawabannya adalah, sorry kita orang gak pernah sendiri. Sorry kalau kita hidup sampai dengan sekarang. Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Maka Tuhan menciptakan kita seperti biji matanya Tuhan. Tuhan yang jaga. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan yang jaga kamu. Makanya kau hidup, bilang. Gak usah takut kali, bilang. Karena kalau kau hidup karena Tuhan jaga kamu, bilang. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Pulang dari sini ada sebagian akan berantem. Kalau yang masuk ke otaknya, Dr. Joseph, jangan aku masukkan. Masukkan yang ku bilang. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang masuk di dalam otak kita,
memorinya semua tentang Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi Tuhan Yesus. Karena kita sadar setiap saat kita hidup hanya karena Tuhan Yesus. Jadi gimana kalau saya disakiti? Siapa pernah disakiti, angkat tangan? Wih, semua pernah disakiti. Abang gak pernah, Bang? Ulang-ulang ya. Ulang. Siapa kita di ruangan ini pernah disakiti? Angkat tangan. Iya. Yang enggak angkat tangan, aku khawatir. Khawatirnya gimana? Dia enggak disakiti. Itu kalian yang bilang. Aku enggak mau nuduh-nuduh orang. Saya enggak mau nuduh orang. Itu kita yang bilang. Oke. Tapi coba perhatikan, pada waktu di dalam otak kita ada Yesus. Berapa besar kuasa Tuhan Yesus itu? Siapa yang tahu berapa besar kuasa Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oh, enggak tahu semua, aku kasih tahu ya. Bila kulihat bintang, dari G kurasa itu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Udah tahu berapa besar kuasa Tuhan? Apa? Yang percaya kuasa Tuhan sungguh besar, tepuk tangan yang meriah buat. Maka pada waktu ada orang menyakiti kita, mana lebih besar? Kuasa orang yang menyakiti kita atau kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita? Mana kita pilih? Membiarkannya aja atau kita lawan dia? Apa? Lawan dia? Kayak mana cara melawannya? Kalau kita lawan dia, itu kita sama dengan dia. Dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal Allah yang baik. Allah itu adalah orang yang mengenal Allah, dia akan mengasihi. Siapa udah kenal Allah? Angkat tangan. Ada yang belum kenal? Oh, Pung belum kenal, Pung. Udah kenal belum, Pung? Udah kan, Pung? Atau ku kenalkan? Lihat nanti salib, Pung. Pada waktu Opung melihat salib, Yohanes 3:16, karena begitu besar. Udah kenal, Pung? Sayang gak Tuhan Yesus sama kita, Pung? Besar gak kuasanya, Pung? Opung berapa umurnya, Pung? 88. Berapa umur Opung? 82 tahun. Siapa yang melihat ini 82 tahun? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Opung ini bisa hidup 82 tahun, umurku berapa? 44. Boleh aku percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan memberikan hidupku panjang umur, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi pada waktu yang ada di dalam pikiran kita adalah perbuatan orang yang menyakiti kita. Kita memori. Itu akan mengaktifkan organ yang warna merah. Akan membuat kita merasa marah. Membuat kita pengen melawan dia.
Melawan. Kalau nggak melawan, pengen lari. Kabur dulu. Kabur dulu. Mau kita tinggalkan dia. Ya kalau itu bukan istri Bapak, boleh Pak? Ya nggak boleh lah. Tapi karena itu bukan istri Bapak, ya tinggalin aja. Nggak ada urusan sama dia. Kalau itu orang tua kita tinggalkan deh. Itu orang tuamu. Kalau kau tidak mengampuni orang tuamu, kamu pasti sakit. Tapi kalau dia bukan orang tuamu, tinggalin aja, ya udahlah. Sampai sih bisa paham maksudnya. Karena kalau yang ada di dalam pikiran kita adalah Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan perintahnya. Amin. Melakukan perintahnya. Kita hidup nih. Kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Bilang kiri kanannya, karena Tuhan Yesus bilang. Kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Yang belum bisa ikut tertawa sama aku. Karena dia pikir dia hidup. Tapi dia sedang terancam. Dia takut kehilangan hidupnya. Kenapa? Karena uangnya lagi dikit. Kenapa? Karena dia sedang mengumpulkan uang. Lagi asik-asik ngumpulin uang, datang pula orang mengambil. Marah nggak? Sakit hati nggak? Ya sakit hati. Karena dalam pikirannya uang. Tapi itu karena dia kena tipu. Dia pikir uang bisa buat hidup. Coba tanya kiri kanan, uang bisa buat hidup nggak bilang? Tanya deh, tanya. Hah. Apa katanya? Bisa? Tanya lagi, gimana kalau nggak punya uang bilang? Apa katanya? Mati. Ada jawaban mati kalau nggak punya uang? Hah? Setengah mati Pak? Seperti mau mati. Tapi nggak mati-mati kan Pak? Saya udah pernah rasain juga nggak punya uang. Hidup kok aku bilang. Lagi uang banyak. Aku pikir karena uang itu aku hidup. Apa kata Tuhan? Binasa. Kalau karena kamu pikir kamu punya harta dan itu bisa membuat kamu hidup, kamu pasti binasa. Karena kita terhubung dengan uang. Padahal yang memberikan kita hidup siapa? Kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Siapa yang hidup di sini angkat tangan? Siapa yang hidup berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Roma 8 ayat 28. Next slide. Yang Roma 8 ayat 28. Saya anggap kita udah kenal Allah lah. Ya. Saya anggap kita semua di sini udah kenal sama Allah. Saya anggap kita udah kenal sama Allah. Saya anggap kita udah kenal Tuhan Yesus. Saya anggap kita itu udah tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya anggap tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan Yesus. Saya anggap kita tahu kalau kita hidup sampai sekarang hanya karena Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Termasuk ketika kau disakiti, bilang. Termasuk ketika engkau dikecewakan. Pelan kali suara kita lah. Aku curiga. Jangan-jangan ada gangguan pita suara kita. Pulang nanti dari sini udah menjerit kita. Hore! Siapa yang ciptakan pita suara?
Kakak tahu nggak? Yang menciptakan pita suara tahu? Gini aja atau enggak? Ulang ya. Siapa yang menciptakan pita suara? Nah, itu buktinya ada pita suara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, aku paham. Saya ngerti lah. Maka tetap ku taruh gambar otak kemana-mana. Karena yang membuat kita seperti sekarang ini adalah semua yang ada di dalam kepala kita. Anda akan kecewa ketika disakiti perasaannya. Karena sudah termemori sejak dari masa lalu, selalu apa? Selalu dikecewakan. Turut berduka cita untukmu. Right? Tapi jangan lupa, selalu dibuat bahagia juga akan bisa membuat kita sekarang kecewa. Karena apa? Karena dia akan berharap selalu dibuat bahagia. Benar. Tapi kalau di dalam pikiran kita, siapa yang buat kita hidup? Berapa baik Tuhan Yesus? Seberapa baiknya Tuhan Yesus? Gak ada suaranya. Seberapa baiknya Tuhan Yesus? Seberapa setianya Tuhan Yesus? Seberapa panjang kasih setianya? Panjang banget. Gitu jawabnya. Karena pada waktu kita menjawab seperti itu, iblis itu pasti lari dari hadapan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Allah bersemayam di atas puji-puji. Amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan, Tuhan bersemayam. Kamu gak takut. Kalau kamu lagi takut, pujilah Tuhan. Kalau lagi sakit kepala, ngapain kita? Siapa mau ke dokter sakit kepala? Angkat tangan. Gak ada kan? Kalau ada mau ke dokter nanti daftar sama aku maksudku. Gila, ganteng nih dokter ini. Kalau kita gak mau ke dokter lagi sakit kepala, datang sama Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segala nafasmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena saya udah buktikan sendiri kok. Pasien datang ngobrol. Yang kita ngobrolin gak jauh-jauh. Masih bernapas gak? Masih hidup gak? Sampai gak ke sini? Kok bisa sampai? Rumahmu jauh di Padang Bulan, aku di Krakatau. Kok bisa sampai? Sampai nanti jawabannya itu hanya satu. Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masuk di otaknya, menyala dia. Udah hilang sakit kepala aku katanya. Jadi perlu aku minum obat? Ya gak perlu lah aku bilang. Tapi ada satu pertanyaan pamungkas. Jadi bayar aku? Ya bayarlah aku bilang. Ada pernah gitu. Tapi ya udahlah aku ikhlas lah aku bilang. Udah panjang. Udah cerita kami. Kebaikan Tuhan Yesus ku ceritakan sama dia. Betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan. Udah sembuh perutku, tadi kembung katanya kan. Makasih dokter. Iya, transfer aja ke sini. Aku gak punya uang katanya. Ya Tuhan, kenapa gak kau bilang dari awal? Ya kenapa rupanya? Kalau ibu bilang dari awal ibu gak punya uang. Apa jawabannya? Gak kusir, enggak. Pasti akan ku bilang, ini ada YouTube-ku. Ku bilang, kau nonton aja YouTube-ku ibu. Dari pagi sampai malam, pasti sembuh kau, ku bilang. Gak usah kau takut habis videonya, gak habis-habis video di YouTube-ku itu, ku bilang. Ya, tapi ya sudahlah, terpuji nama Tuhan ya, ku bilang. Kalau kau sembuh, segala kemuliaan, segala hormat, segala ucapan syukur hanya buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dia datang karena sakit hati. Dia sebenarnya cerita sakit hati sama suaminya. Dia sakit hati sama suaminya, sehingga sakit kepala di tiap hari. Sampai saya tanya, pengen gak ganti suami? Kau bilang. Terus dia bilang gini, tapi kan gak
nggak boleh. Itu makanya kau stres, karena kau pengen ganti suami. Lalu bagaimana caranya? Supaya nggak pengen ganti suami. Suruhlah tarik nafas. Coba tarik nafas. Masih hidup nggak? Oh masih. Suami masih hidup nggak? Oh masih. Kenapa kalian masih hidup? Karena Tuhan Yesus. Maka ketika dia sadar dia hidup karena Tuhan Yesus, lalu dia membenci suaminya. Siapa yang dia benci? Dia benci Tuhan Yesus. Otak itu kalau dikasih dua data berlawanan, oyong, vertigo. Tak bola balik. Pengen ganti suami, tapi katanya nggak semangat kali bilangnya. Kalau orang jadi orang Kristen, orang percaya Yesus di dalam pikiranmu, nggak ada pikiran mau ganti suami. Karena kau tahu, yang terbaik semuanya pasti disediakan oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu nanti dia pulang kan, biasa di WhatsApp lagi. Dok, kok sakit lagi kepalaku? Terus aku bilang, karena kau masih pengen ganti suami. Bilang. Kok gitu katanya kan? Karena waktu kita ngobrol, kau pikir aku bisa jadi, suamimu bisa jadi kayak aku. Bilang. Benar gak? Pada waktu pasien yang lihat saya, dia pasti bilang, ih baik kali dokter ini. Ya, kalau di dalam pikirannya, di otaknya ini, baik kali dokter ini, baik kali. Dia ikut baik gak? Baik. Pulang dia ke rumah, kok kayak gini suamiku? Maka Alkitab mencatat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya bukan dengan perkataanmu, tapi dengan tingkah lakumu, engkau akan memenangkan suamimu. Amin. Ih, berkali amin ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi aku gak bisa tunduk. Benar? Lu ketawa. Pasti sembuh nanti nih. Iya. Kalau udah sembuh itu, tengok kan nanti menyala dia. Gak usah pakai makeup. Cantik kali dia karena gak usah pakai makeup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya aku gak bilang apa. Kita ibu-ibu di sini yang pakai makeup pasti karena pengen nampak karena merasa kurang. Tapi pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya, Tuhan Yesus menciptakan yang terbaik dalam hidupmu. Engkau sudah cantik, engkau sudah sempurna karena kuasanya yang dahsyat luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau suami ibu agak-agak buat stres, iya-iyakan aja. Oh lo. Yes. Sebagian akan bertanya, kok mau kau tunduk aja? Bilang sama dia, karena aku mengasihi Tuhan. Pada waktu aku mengasihi Tuhan, aku akan melakukan segala perintahnya. Orang yang hidup karena melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Gak ada fakta, tidak ada data. Tidak ada data yang bisa menyatakan Tuhan Yesus itu jahat, Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam pikiran kita bisa bertanya, kenapa gitu Tuhan Yesus? Saya mau katakan Anda sedang diajak masuk neraka sama antikristus. Hati-hati. Saya renungkan ini beberapa minggu ini. Antikristus adalah orang yang membuat Kristus itu seolah-olah jahat. Kristus itu seolah-olah tidak ada. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu. Dari mana? Dari handphone. Kalau baik Tuhan itu kenapa aku gak kaya? Kalau ketahuan pengen kaya loh.
Jangan pengen kaya deh. Orang yang kaya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau hidupmu sekarang penuh dengan pencobaan, bersukacitalah karena kau sekarang udah tahu. Karena kau pengen kaya. Karena pengen kaya lah orang korupsi. Mana amin ya? Enak gak mobil baru, Pak? Hah? Enak. Jadi kalau gak punya mobil baru enak? Jadi mana lebih enak, Pak? Punya mobil baru atau gak punya mobil baru? Sama-sama enak? Masa sih? Berarti Bapak udah mau beli mobil baru? Jadi, kalau Bapak bilang enak juga punya mobil baru, Bapak pasti akan pengen beli. Segala yang ada di dalam pikiran kita, itu akan muncul menjadi keinginan. Kalau orang sudah menyadari Tuhan Yesus, keinginannya cuma satu. Itu G. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Dengan siapa kita terhubung dalam hidup ini? Itulah kerinduan kita. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kerinduan kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka ketika orang berbuat jahat kepada kita, firman Tuhan berkata, ampunilah yang bersalah kepadamu. Kasihilah musuh. Musuh pun akan kita kasih. Kenapa kita kasih musuh? Karena ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka ketika orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, terus pun direka-rekakan yang jahat terhadap kita, enggak masalah buat kita. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi akan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang, jadi kalau uangmu dicuri itu supaya baik, bilang. Kalau kau disakiti sama suamimu supaya baik itu, bilang. Yusuf jadi Perdana Menteri. Kenapa? Bilang kiri kanan, disakiti saudara-saudaranya, bilang. Nah, Daniel, kenapa bisa diangkat terus jabatannya? Bilang, difitnah, dimasukkan ke dalam gua singa. Udah bilang lah. Berapa banyak kita mau di sini? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Udah terhubung dengan Tuhan? Udah menyala? Kapanpun tetap sukacita. Lagi jalan, kalau lagi sedih hatimu, Nang, kau ingat aja, Nang, kenapa kita bisa jalan? Karena Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus nggak mau buat kita jalan, kita nggak bisa jalan. Kita nggak bisa ciptakan kaki. Kita nggak bisa ciptakan saraf. Kita nggak bisa ciptakan udara yang menjadi oksigen buat kita. Nggak bisa. Jadi apapun keadaan kita sekarang, kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan Yesus, kita sadar sesadar-sadarnya itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, Roh Kudus akan melimpahkan sukacita. Roh Kudus akan berikan kekuatan. Roh Kudus akan membela kita. Roh Kudus akan menyembuhkan segala penyakit kita. Roh Kudus akan membuka jalan saat tidak ada jalan keluar. Roh Kudus akan mengangkat engkau naik terus tidak pernah turun. Roh Kudus akan buat kau jadi kepala dan bukan ekor. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terakhir saya mau bilang buat kita, apa yang membuat kita menjadi kecewa?
dengan hidup ini adalah ketika kita punya keinginan tapi nggak tercapai, Pak. Kita pasti bahagia ketika apa yang kita inginkan tercapai. Maka kalau kita bilang kita menginginkan Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan ada nggak, Pak? Tuhan ada nggak, Pak? Ada, Pak. Maka karena ada yang Bapak inginkan, maka Bapak akan sukacita. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, maka kalau Bapak maunya Tuhan, yang Bapak lakukan apa? Baca Alkitab, Pak. Pada waktu Bapak membaca firman Tuhan, Bapak akan disenangkan. Sakit kepala hilang, Pak. Gak usah ke dokter, Pak. Kalau mau ke dokter, ke saya aja. Karena aku tahu obatnya. Amin. Tapi kalau kita pengen sesuatu dan itu belum tercapai, Pak, pasti kecewa, Pak. Kita pengen punya uang banyak. Siapa udah punya uang banyak di sini? Haleluya, pasti senang Bapak. Ya haleluya, tenang Pak. Tenang. Jangan langsung kita marahi Bapak itu. Karena dia jujur. Kita yang harusnya malu sama diri kita. Karena kita gak jujur. Darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menciptakan alam semesta? Amin. Siapa yang percaya di alam semesta ini segala kekayaan apapun gak terhitung. Saking banyaknya. Yang percaya angkat tangan. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang sadar Tuhan Yesus bahkan turun dari sorga. Lahir di kandang domba. Dihina. Dicaci. Disiksa. Mati di kayu salib. Buat kita. Siapa yang percaya angkat tangan. Dan berapa banyak kita sekarang bisa berkata, aku punya Tuhan Yesus, aku punya segala-galanya, aku kaya, aku tidak miskin lagi karena darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Maka kalau kita merasakan itu Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang mana akal budi? Yang tadi yang ku bilang. Tarik nafas. Setiap kita tarik nafas bilang, terima kasih Tuhan masih bernafas aku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena nafas hanya bisa dari Tuhan. Bilang kiri kanannya, ingat itu. Kalau kau masih hidup itu karena Tuhan, maka kamu akan mengasihi sesamamu manusia. Amin. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, ada rencana Tuhan yang indah. Rencana hari depan penuh pengharapan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu. Gak ada yang lain. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau berdoa buat kita yang hari ini engkau mau menetapkan tujuanmu. Kalau kau hidup cuma buat Tuhan, bukan uangnya, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan pula karena perbuatan orang lain yang harus membahagiakanmu. Karena kamu tahu sekarang semua manusia punya masalah. Kalau manusia punya masalah, kau berharap sama manusia punya masalah, kau dapat masalah yang baru.
Maka Tuhan Yesus katakan, bergantung dan berharap hanya sama Tuhan. Jangan harap manusia. Selama kau lihat itu manusia, jangan harap sama dia. Bahkan kau jangan berharap dengan dirimu sendiri. Karena kamu gak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Hari ini dalam pikiranmu hanya satu nama Yesus. Kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau doakan kita semua, angkat tanganmu di tempat ini. Kamu serahkan hidupmu buat Tuhan Yesus. Kamu sekarang akui, tanpa Tuhan aku gak bisa hidup. Aku gak bisa ada tanpa Tuhan. Aku hanya bisa sampai sah dengan hari ini hanya karena Tuhan. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Dan aku mau katakan buat kita, Dia Tuhan yang baik selama-lamanya. Dia Tuhan yang punya rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan selama-lamanya. Maka ketika engkau disakiti, jalani rencana Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena pada waktu engkau melepaskan pengampunan dan engkau tidak berharap lagi kepada manusia, maka Tuhan akan mengangkat engkau naik. Tuhan akan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa karena aku percaya ada kuasa Roh Kudus. Saat ini Tuhan, tercurah di tempat ini kuasa Roh Kudus, jamah segenap pikiran. Semua yang masih ada sakit hati, aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, sakit hatimu dihiburkan oleh Roh Kudus. Engkau yang merasa takut akan masa depan, aku berkata dalam nama Yesus, masa depanmu dijamin oleh Tuhan Yesus. Engkau yang merasakan hidupmu begitu sulit, aku berkata ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan berikan kekuatan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, yang mau mempersembahkan hidupnya hanya buat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan menguasai kehidupanmu, sehingga tidak ada tangan, tidak ada manusia yang bisa menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Ingatkan kami setiap hari baca firman Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami supaya setiap hari bersyukur, setiap waktu, setiap detik. Karena kami tahu iblis akan selalu mengganggu kami. Iblis akan berusaha membuat kami jauh dari Tuhan. Iblis akan membuat kami kehilangan koneksi dengan Allah. Iblis akan menunjukkan segala kemegahan-kemegahan dunia ini. Saya mau katakan sama kita, jangan tertipu oleh iblis. Kebahagiaan orang percaya bukan ditentukan oleh jabatan. Kebahagiaan orang percaya bukan ditentukan oleh uangmu. Kebahagiaan orang percaya bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati gereja ini Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima Tuhan Yesus, yang boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.